Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Eh, Masih seputar tentang perlindungan anak dan perempuan dan juga organisasi perlindungan anak dan perempuan Akrab. Saya hari ini bersama salah satu pendiri Akrab, advokasi kelompok rentan anak dan perempuan, Bang Eka Jasupra, yang saat ini Assalamualaikum. beliau duduk sebagai anggota dewan di Komisi Hukum DPRD Kabupaten Lampung Timur dari Nasdem ya. Dan ada juga Bang Kabul juga salah satu aktivis yang dulu juga ikut mendirikan Yayasan Akrab. Sedikit flashback kita, Akrab ini dulu sebuah aliansi yang menyatakan keprihatinannya terkait dengan kasus kekerasan anak dan perempuan. Saya masih ingat itu tahun 2016 April, Bang Eka Jasupra yang mendapatkan kasusnya itu ya, menemukan kasusnya. Lalu beliau berdiskusi dengan saya bagaimana cara supaya kasus seorang anak yang diculik, diperkosa lalu dibunuh dan ditemukan 15 km jauhnya dari kediaman si anak ini. Saya masih ingat betul kasus itu. Pada saat dipublikasi oleh teman-teman media, ya hanya direspon saja ya waktu itu, hanya direspon saja 1 bulan lebih, tidak juga ada penyelesaian. Lalu Bang Eka berdiskusi dengan saya bagaimana caranya supaya kasus ini bisa selesai gitu. Walaupun sampai dengan hari ini juga belum selesai, belum ketemu si pelaku ini. Tapi sempat kasus ini menjadi viral secara nasional, dan banyak pemerhati anak maupun perempuan ikut menyuarakan kasus ini supaya segera diungkap. Nah, Akrab saat itu yang berupa aliansi, ada yang bergabung saat itu CB Klub Lampung ya, CB Klub Lampung ada, Serikat Buruh Migran ada, lalu Serikat Tani, banyak sekali teman-teman aktivis yang waktu itu IPM ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah juga ikut, banyak sekali teman-teman waktu itu. Namun sesuai dengan kebutuhannya, tahun 2017 Akrab berganti menjadi sebuah yayasan yang mengadvokasi bukan hanya anak dan perempuan, tapi juga kelompok rentan, dalam hal ini juga penyandang disabilitas dan lain-lain. Nah, kali ini karena sangat kebetulan Bang Eka ini ada di Komisi Hukum, saya akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang bagaimana kedepannya kasus-kasus kekerasan anak maupun perempuan di Lampung Timur ini bisa ditekan atau kalau bisa hilang sama sekali tidak ada. Begitu, Bang Eka. Pertama gini, Bang Eka. Tahun 2021 kasus kekerasan di Lampung Timur ini mulai meningkat lagi. Kasus kekerasan terhadap perempuan ya, perkosaan ya, bukan hanya anak, tapi perkosaan terhadap perempuan itu ini akhir-akhir ini sangat meningkat. Nah ini ada nggak kira-kira satu masukan dari mereka, apa ini kira-kira yang perlu dilakukan oleh teman-teman ini, seperti yang kami nih masih menjadi aktivis perempuan dan anak ini di Lampung Timur. Kira-kira apa nih ini masukannya buat kami yang bisa kami lakukan? Baik, terima kasih silaturahminya teman-teman senior Akrab ini sudah datang jadi ini namanya gue jadi dari rumahnya masalahnya. Yang pertama saya melihat memang di beberapa teman-teman LSM atau yayasan yang fokus terhadap perempuan dan anak sudah cukup baik responnya terhadap kasus ini. Mungkin terdapat beberapa masalah, mungkin agak dominan juga kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak yang mungkin closingnya kurang memuaskan hati lah, baik dari teman-teman
LSM ataupun korban sendiri. Kalau kita melihat kekerasan perempuan dan anak ini atau kelompok rentan ini, saya berpikir agak dari hulu ke hilir lah. Sebelum kita bicara kasusnya terus penindakannya, kita juga harus menilik penyebabnya. Ini juga yang kadang-kadang kita lupa penyebabnya ini apa. Kalau kita tidak sampai hari ini kita mengedepankan penindakannya, ternyata fakta hari ini tidak tuntas. Bagaimana kalau kita coba cari penyebabnya apa, kan seperti itu. Ketika api kan mungkin tidak muncul ketika tidak dinyalakan, seperti itu. Saya melihat yang pertama memang kalaupun 2021 ini meningkat kembali kasus-kasus ini juga berkaitan dengan yang pertama pasti kondisi ekonomi. Saya pikir ini juga menyebabkan tekanan tertentu terhadap masyarakat, baik itu orang tua ataupun kelompok-kelompok tertentu. Saya pikir ini juga menjadi fokus kita ketika memang banyak kasus-kasus yang memang tidak disengaja, artinya bukan muncul spontanitas. Ini muncul spontanitas, bukan memang direncanakan. Kalau yang terakhir nanti kita bicarakan memang udah kelakuan, ini udah penyakit kan, ya. Sudah penyakit ini mungkin yang tidak bisa kita selesaikan dengan pola-pola tertentu. Tapi kalau memang yang kasus-kasus yang terjadi spontan dan lain sebagainya, saya pikir ada penyebabnya. Yang pertama mungkin tekanan ekonomi bisa terjadi, kemudian masalah di lingkungan, keluarga, mungkin juga pendidikan, kurangnya pengawasan mungkin dari orang tua, karena orang tua mungkin seperti kita kasus Mistiana yang 2016 ya. Iya. Kasus Mistiana ini kan ketika kita telusuri ternyata memang orang tuanya tidak ada yang di rumah. Ibunya jadi tukang cuci, bapaknya buruh di kebun, anaknya main sendiri tanpa pengawasan, anak di bawah umur seperti itu contoh. Maka terjadilah sampai almarhum ini ditemukan jenazahnya di 12 km di desa dan kecamatan yang berbeda. Itu yang pertama. Artinya ketika kita melihat kasus Mistiana ini penyebabnya bisa saja yang pertama faktor ekonomi dari keluarga, sehingga tidak ada pengawasan. Artinya kan pemerintah punya tugas bagaimana masyarakat Indonesia ini bisa hidup dengan nyaman, bisa memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, bisa melakukan pengawasan dengan intens, atau pemerintah punya program khusus bagaimana anak-anak kita ini bisa terdidik baik secara formal ataupun informal di luar sekolahan. Karena terjadi Mistiana setelah pulang sekolah. Ya. Nanti di sekolah masih diawasi oleh guru. Setelah pulang karena orang tuanya sibuk masing-masing, anak tidak ada yang menunggu, terjadilah kejahatan terhadap itu. Maka ada kesempatan untuk si pelaku kejahatan melakukan kejahatan terhadap anak itu. Saya pikir juga begitu tentang yang dewasa, pemerkosaan misalkan, bisa aja faktor ekonomi. Kita ada ya perempuan-perempuan yang bekerja dalam, mohon maaf, dalam tanda kutip, mungkin pertamanya dia bekerja kan artinya dia bekerja ada take and give-nya, ketika dia melakukan itu dia mendapatkan bayaran. Ada terjadi pemerkosaan ketika dia tidak dibayar misalkan, ini bisa juga terjadi karena ekonomi lagi nih judulnya, seperti itu. Dan yang terakhir ada kelakuan atau kebiasaan. Ini yang repot, ini kebiasaan ini seperti apa? Ada orang-orang yang memang punya penyakit yang pengen melakukan kegiatan seksual, pedofil ya. Nah, itulah. Melakukan kegiatan seksual dengan paksa ini kadang-kadang juga ada kayaknya, walaupun tidak banyak. Senang dia kalau maksa, kan ini yang juga sulit bagaimana mengurainya. Nah kemudian saya pikir kalau undang-undang tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan, apalagi sekarang ya mohon doanya juga ini kita lagi Nasdem di pusat lagi dorong juga PKS ya perempuan PKS kekerasan seksual ini lagi kita dorong untuk dijadikan undang-undang. Saya pikir undang-undang regulasinya sudah banyak terhadap pelaku-pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak ini. Apalagi keluar lagi nanti RUU PKS ini, mudah-mudahan melakukan perlindungan teman-teman yang menjadi korban ini bisa lebih terjamin perlindungannya. Tetapi setelah itu dilakukan tindakan, kita kan harus pikirkan ke depannya juga. Setelah dia jadi korban, mungkin pelaku ditahan sekian 10 tahun, 14 tahun atau 20 tahun. Korban kan juga harus perlu kita perhatikan seperti apa ke depan nasibnya. Apakah dia nanti dikucilkan atau tidak dari masyarakat ketika diketahui dia adalah korban ini,
masalah ini cukup kompleks, nggak cukup hanya sekedar pelaku kita hukum dengan berat, tapi juga bagaimana nasib si korban ini ke depannya, pemulihan sosialnya juga harus kita pikirkan cara-caranya. Yang saya pikir kalau saya sebagai DPR tentunya butuh masukan dari teman-teman akrab, teman-teman LSM dan lain sebagainya yang memang fokus terhadap hal ini. Tentunya nantinya harapannya bisa didorong menjadi sebuah kebijakan negara atau dibuatkan regulasinya, sehingganya bukan hanya jaminan hukum terhadap, kalau hukum kan pelakunya saja, betul pelakunya saja gitu kan yang dihukum dengan berat, tapi nanti korbannya dapat apa, bagaimana ke depannya, ini yang perlu kita pikirkan juga. Nah, saran-saran masukan ini yang penting kita dorong nanti melalui legislatif untuk bagaimana si korban juga bisa mendapatkan jaminan pemulihan. Setelah dia kembali pemulihan ini, kita harus dampingi dia supaya bisa hidup normal selayaknya masyarakat lainnya, tidak dikucilkan. Ini juga harus ada edukasi, baik kepada si korban juga kepada lingkungan, karena apapun dia adalah korban khawatir ketika tahu si anak atau si perempuan ini mantan atau pernah dilakukan tindak kekerasan seksual atau pemerkosaan, jadi tidak ada yang mau menikah dengan dia misalkan, bisa terjadi ya. Ini juga edukasi terhadap lingkungan juga harus kita kampanyekan nantinya ke depannya. Dan tentunya pasti kalau ada teman-teman LSM yang mau bersuara sih sangat bersyukur sekali ya kan, ada melakukan edukasi ini. Cuma rata-rata kita akan terkendala dengan juga pembiayaan yang perlu ada regulasinya juga, saya pikir ya. Gitu kira-kira. Oke, banyak sekali tadi yang disuarakan oleh Bang Eka Jasuka, pemulihan korban, ada juga terkait dengan ekonomi. Nah itu nanti akan kita bicarakan coba di belakang nanti. Sebelum itu kita akan ngobrol dengan Bang Kabul terkait dengan proses hukum ya. Nah ini Bang Kabul ya, sudah beberapa kali pelaku juga mendapatkan hukuman yang cukup berat ya, bahkan hukuman kebiri. Juga ada harus diwajibkan untuk membayar denda atau restitusi terhadap korban. Itu baru pertama ya di Lampung ini kemarin terjadi. Namun kasus masih tinggi. Nah kira-kira apa sih yang menjadi kendala ini sebenarnya, kok masih saja ada gitu? Ya, jadi begini, tadi terkait bagaimana upaya proses hukum yang dilakukan oleh penyidik atau sampai di tingkat pengadilan yang sudah pernah memutus pelaku kejahatan seksual terhadap anak, yang hukumannya tadi disampaikan sama Bang Edi, seperti denda restitusi, bahkan dikebiri. Nah itu kan baru pertama kali. Nah mungkin selama ini banyak kasus yang juga belum terselesaikan. Artinya ada beberapa kasus yang diselesaikan, ada juga yang belum terselesaikan. Ketika kasus itu diselesaikan, harapan kita apa? Ada penghukuman. Ketika pelaku dihukum, harapan kita apa? Tidak ada keberulangan lagi. Pelaku mudah-mudahan tidak melakukan kegiatan yang sama di kemudian hari. Tapi bagaimana pelaku yang sampai saat ini masih berkeliaran? Artinya begini, korban anak, pelakunya ada di sekitar dan ada yang belum ditangkap karena dengan mungkin si korban ini kurang hubungan dengan lingkungannya ini, karena ada tekanan, dia merasa tertekan sendiri, atau mungkin dibutuhkan respon yang ini dari aparat penegak hukum. Betul, jadi mungkin bukan hanya ada, mungkin bisa dikatakan harus ada respon yang cepat dari penegak hukum untuk melakukan penegakan ketika memang sudah ada bukti-bukti permulaan untuk melakukan penangkapan terhadap si tersangka. Itu bisa dilakukan. Kalaupun memang nanti di aparat ini merasa ragu untuk melakukan penangkapan, mungkin butuh koordinasi dengan lembaga masyarakat, kita bersama-sama untuk bagaimana supaya pelaku ini benar-benar bisa ditangkap.
Kita dorong apa sih kendalanya, untuk kenapa sih ini sulit untuk ditangkap, atau ada misalnya pelaku ini masih masih di situ dengan tidak merasa bersalah dia berkeliaran. Ini yang kemudian bisa kemudian hari bukan tidak mungkin mereka akan melakukan kesalahan atau perbuatan yang sama dengan korban yang lain. Nah, harapan saya mungkin di tingkatan penegak hukum juga harus ada respon yang cepat, berkoordinasi dengan lembaga masyarakat, lembaga masyarakat, hati anak, dan lingkungan sekitar, untuk kita saling menguatkan, kita saling mendorong supaya proses pelaku ini segera ditangkap dan ada proses hukum yang kemudian ada penghukuman buat tersangka, dan ini membuat efek jerak para pelaku pedofil anak seperti ini. Kalau berbicara soal tadi, maaf agak melenceng dari pertanyaan Mas Budi tadi, kalau dibilang masa instrumen hukum anak di Indonesia sudah cukup banyak, sudah kuat. Jadi bagaimana kita mensinergikan antara lembaga penegak hukum dengan lembaga masyarakat dan masyarakat pada umumnya. Jadi misalnya Lampung Timur sudah 2016 kita Bupati Lampung Timur menerbitkan Pergub Kabupaten Ramah Anak, yang di turunannya itu ada kebijakan untuk Kabupaten Ramah Anak, terus pencanangan desa ramah anak, ada PATBM di tingkat desa, perlindungan anak berbasis masyarakat, itu sudah ada. Mungkin itu juga harus diefektifkan kembali, disinergiskan kembali dengan penegak hukum, dengan lembaga pemerhati anak, sehingga di sini ada kesamaan. Jadi perspektif kita sama. Jadi untuk melakukan pencegahan karena kejahatan seperti ini kita tidak menduga, tiba-tiba ada bisa aja pelaku itu dari mana-mana. Jadi bisa ada yang paling memungkinkan itu adalah orang yang ada di sekitar korban. Itulah kebanyakan pelaku seperti itu aja. Jadi menurut saya semua lembaga penegak hukum, lembaga masyarakat, warga masyarakat sendiri, ada DPR, nanti kita bagaimana sama-sama untuk mendorong supaya bukan hanya proses hukum tapi pencegahan dini terhadap kekerasan anak, dan proses penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan itu juga harus sama-sama berjalan. Jadi pencegahan berjalan, penindakan terhadap pelaku yang sudah terbukti, sudah ada cukup bukti untuk ditangkap, segera ada respon dari penegak hukum, dan itu sama-sama berjalan. Mudah-mudahan ya kita tidak berharap semua akan hilang, tapi paling tidak kita bisa berjuang untuk meminimalisir kekerasan terhadap anak. Oke, upaya pencegahan yang memang sangat diperlukan, karena kalau kita ngomong masalah penindakan adalah sebuah pengobatan ya. Hal yang sudah terjadi lalu ada penindakan, tapi bagaimana supaya ada pencegahan dari awal. Nah, untuk memutus rantai. Nah, sebenarnya saya ingin ngobrol lagi lebih banyak sama Bang Eka, tapi Bang Eka memang ada jadwal hari ini mau diskusi dengan pihak kecamatan. Jadi kita akan ngobrol lagi nanti dengan Bang Eka, tapi terakhir saya minta Bang Eka ada sebuah statement. Ini sebuah pencegahan yang diperlukan, namun kendalanya saat ini kita masih pandemi, ya kan? Satu pandemi. Kira-kira bagaimana cara pencegahan yang efektif di pandemi ini, Bang Eka? Singkat saja. Ya, saya pikir kita berdayakan teman-teman APP termasuk ya, itu juga di pemerintah. Sekarang kan kita banyak menggunakan jejaring sosial. Mungkin kita lebih banyak lagi kampanye di jejaring sosial di era pandemi ini. Tapi juga kegiatan-kegiatan fisik masih bisa dilakukan dengan jumlah-jumlah tertentu, masih bisa dilakukan. Dan ini saya pikir walaupun pandemi tidak ada salahnya ketika memang kita harus
melakukan sosialisasi ini. Karena regulasi juga ada yang mengatur. Selain kita memaksimalkan kampanye di media sosial terhadap hal ini, yang kemudian aksi-aksi juga perlu kita lakukan. Seperti yang dilakukan Akrab pada beberapa waktu yang lalu di periode bupati yang lalu juga banyak sekali melakukan sosialisasi terhadap ini. Ya, ke depan saya pikir juga bagus untuk melakukan hal ini. Jadi selain kita maksimalkan media, kita juga langsung ke lapangan untuk memberikan edukasi. Oke, siap, mantap. Terima kasih Bang Eka pertemuan hari ini. Nanti akan kita sambung, masih banyak yang bisa kita obrolin tentang anak dan perempuan di Lampung Timur. Begitu Bang Kabul ya, terima kasih ya. Selamat sore teman-teman. Nanti kita sambung kembali. Selamat sore dan sampai jumpa.